Assalamualaikum, Pujo Sakti di masa depan. Assalamualaikum semuanya. Aku hari ini akan tur keliling tempat tinggalku, apartemenku seperti apa. Ini apartemenku yang ketiga selama aku tinggal di Jerman. 4 tahun lalu tinggal di kota Lindenberg im Allgäu di daerah pegunungan sana bersama Fauzan di tempat kerja yang lama. Dan ini adalah di tempat yang baru yaitu Broadhouse. 6 bulan yang lalu aku datang ke sini. Jadi seperti apa tempat tinggalku? Ini dia. Nah, ini kamera belakang. Kita mulai dari pintu depannya dulu. Ini pintu depan. Kita keluar dulu ya, biar jelas seperti apa bentuknya. Kita di lantai paling atas, lantai 3. Ini pintu masuknya. Seperti ini. Masuk ya. Masuk. Nah, ruangannya seperti ini. Kalau ke kanan kita ketemu dengan kamar mandi. Dimasuk kamar mandi. Di kamar mandi ini kalau di kiri langsung ketemu shower. Tidak ada bak mandi ya. Ke shower, bisa air panas, bisa air dingin. Normal sewajarnya kamar mandi, tapi ini bagus ya. Menurutku sih ini luas dan cocok kalau mau ditiru di Indonesia. Bagus sih, nggak perlu pintu-pintu kaca, tinggal buat sekat, keramik full. Nah, itu kita masuk sebelah kanan ada wastafel dengan cermin di atasnya, dan ini lampu LED beli. Sebelumnya ini rumah di kamar mandinya tidak ada lampu karena lampunya sudah mati, putus tidak lampunya. Ini beli online. Ini wastafel seperti ini. Ini ada kabinet penyimpanan di bawahnya. Lalu kita nemu jendela besar yang bisa kita buka. Nah, seperti ini pemandangan di luar. Wih, pedesaan di Jerman. Orang Jerman tapi tinggal di kampung. Ini dia. Nah, kalian mau lihat nih ya. Nah, cara bukanya seperti ini. Biasa ada WC duduk, tisu, tempat sampah, tempat pakaian kotor. Ini ada pemanas. Nih kalau di Jerman rumah tidak ada AC-nya, tapi pakai pemanas seperti ini. Ini ya, pemanas. Nih dari sini semua dialiri uap panas. Ini dia pengaturnya. 5 paling panas, 1 ini normal, ini mati ya, ini mati 0. Biasa kalau musim dingin di 3 cukup hangat. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada pintu, mungkin di sini dulu sebelumnya apartemennya gabung dengan apartemen sebelah. Tapi dibuat sekat, jadi sekarang jadi 2 apartemen gitu. Ini masih sepatu dan ada koper-koper. Ini juga pemanas panjang, panasnya untuk ke atas juga dari sini ke kanan. Nah, dan dari sana kamar mandi tadi, pintu masuk ke kanan kamar mandi, belok sini kita ketemu langsung dengan dapur. Nah, di dapur ini kita bisa menemukan dapur yang simple, kecil tapi cukup. Ada kabinet penyimpanan di sini. Ada kulkas 2 pintu ya. Freezernya di bawah. Freezernya ada 2 pintunya. 2 sekat. Nah, ini ada kompor yang sudah umum kalau di Jerman. Ini pakai kompor listrik. Kompor listrik yang atasnya di kaca. Ada keuntungannya, ada kelemahannya juga. Satu, kita tidak perlu beli gas, tapi listrik, karena kan listrik di Jerman juga jarang mati lampu. Bahkan nggak ada mati lampu. Sekarang kita di kompor Jerman tuh, dapur Jerman biasanya ada ini exhaust. Ini modelnya ini, kalau ditarik dia nyala. Nah, jadi asap tersedot karena jarak jendelanya jauh di sini. Jadi ya biasa banyak asap. Jadi harus ada exhaust penyedot asap dari sini. Sini ada 2 tombol, mau lihat.
Ini untuk tombol lampu. Nah, di sini ada tombol kecepatan atau kencangnya angin, penyedotan anginnya ya. Coba. Nah, sedotan asapnya lebih kencang lagi. Gitu. Ini kalau didorong mati dia. Gitu. Ini inspirasi. Jadi kalau di Indonesia mau buat bisa. Kenapa harus ada penyedot asap? Karena di rumah Jerman ada ini nih, pendeteksi asap. Jadi kalau itu nyala, bunyi, bisa jadi tanda kebakaran kan? Bisa jadi juga artinya pemadam kebakaran datang. Di Jerman itu maksimal 5 menit pemadam harus sudah sampai lokasi kalau ada alarm. Oke, selanjutnya di sini ada tempat duduk, tempat makan, ruang tamu, semuanya di sini. Oh lupa tadi di sini. Kompornya kalau di atas ada kompor, dapurnya di atas ada kompor, bawahnya itu ada oven. Nah, oven. Tara, oh ini tadi habis baru selesai makan pizza. Ini pengaturannya di sini. Ada pengaturan suhu untuk oven dan modenya. Ada mode oven biasa atau mode pakai kipas. Nih, ada kipasnya ya. Lalu ini ada api atas pakai kipas dan mati. Nah, seperti itu. Suhu. Nah, ini knob untuk 4 tungku kompor di atas ini. Di wonung kecil atau apartemen kecil, tapi nah, walaupun apartemen ini kecil, menurut saya menurutku ya dapurnya udah pas. Ada 4 kompornya. Jadi masak bisa sekalian banyak. 2 kompor kecil dan 2 kompor besar. Api besarnya paling sini. Ini 4 tungkunya di sini bisa dilihat. Sip, keren. Oke. Lalu sini ada microwave. Microwave ini caranya tinggal sentuh tanpa tombol ya. Tombolnya semuanya sentuh. Microwave biasa. Jadi dia ada di atas kompor ini untuk menghangatkan makanan dan lain-lain. Ada pemilihan berapa watt yang kita butuhkan dan berapa menit waktu yang kita butuhkan, begitu. Nah, tinggal nih. Keren. Sini ada wastafel lagi buat cuci piring dan lain-lain. Lalu ini beli ya tempat sampah untuk sampah-sampah basah, kayak sampah-sampah bio. Nah, oke, pemanas lagi, di mana-mana pemanas. Jendela Jerman seperti biasa. Kalau ke bawah nutup rapat terkunci. Kalau ke arah horizontal artinya buka. Kalau dia ke atas artinya keep. Nah, nih. Dia bisa buka setengah. Gitu. Keren ya. Lanjut. Ini ada tangga. Jadi tadi masuk dari sana, sini kita naik ada tangga. Nah, jadi penampakan rumahnya seperti ini. Kita masuk dari sebelah sana, masuk lalu ada tangga. Tangga ke atas ini terbuat dari kayu dan juga ada jerujinya stainless ya. Lalu di atas kalau kita tengok ada menarik nih di sini nih, palang-palang pintunya, palang-palang pintu itu mau menikah ini palang-palang kayu pasak, maksudnya tiang bangun dengan sistem pasak. Nah, seperti itu, keren nih. Jadi bentuk asli rumah ini dari yang zaman dulu dibangun nggak berubah sampai sekarang, hanya direnov dindingnya, dicat, diperbarui furniturnya gitu. Oke, kita balik lagi ke tangga. Oke, kita masuk di tangga. Nih, kalian lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anak tangga. Langsung ketemu tempat tidur. Nah, tadi dapur yang di sebelah sana. Lalu ruang tamu, tempat makan di sana. Naik ke sini.
ketemulah ruang tamu. Pemandangannya dari atas seperti ini. Tadi tiang-tiang dan pasak-pasaknya. Sebelah sini ada pintu, ruangan rahasia, ruang kecil ya, karena kita tinggal di sudut paling atas atap. Ini fungsikan untuk area jemur pakaian, karena nggak ada matahari di luar, ya udah jemurnya di sini aja, gantung kering. Ini atap ya, langsung ke atap, ketemu atap. Jadi ruangannya cuman paling berapa meter ya, 2 meter paling lebar. Oke, di sini kita ketemu 2 jendela besar. Nah, gini. Kalau dilihat pemandangannya, nih, kota, bukan kota nih, kampung, desa. Seperti ini. Tempat tidur, gitar, meja kecil. Lalu ada lemari. Jadi furniturnya atau mebel-mebelnya karena pindah ke sini sebenarnya rumah kosong, tapi ini dikasih dari perusahaan, dipasang, dirakit di sini. Jadi kenapa nggak yang langsung jadi diangkat, karena di sini kan kecil, tangganya kecil. Jadi kalau bisa, kalau punya rumah kecil itu beli perabotnya yang bisa dibongkar pasang, dirakit gitu. Dari IKEA kalau nggak salah ini. Ini ya. Foto-foto nih, foto. Nih, kita lihat bentuk segitiga dari atap rumah ini langsung di paling atas di balkon. Kok balkon? Apa bahasanya ya? Bukan balkon. Kok lupa istilah kalau tinggal di loteng. Ini dia. Sama, ini tempat tidurnya juga dirakit. Nah, di sini fungsikan sebagai ruang sholat. Pas nih, ada ruangnya untuk ruang sholat. Tuh, sama nih semua kasur, selimut, bantal, semua dikasih spray, semua dikasih. Nah, ini ruang kalau mau santai-santai duduk-duduk di situ bisa. Kita ada bean bag tadi di dalam situ, dikasih santai. Nih, lampu untuk lampu sana. Nah, dari sini nyalainnya. Oke. Seperti itu. Jadi, nah, untuk detail-detail kecil rumah ini, kita lihat, ini kayu, bagus, pengerjaannya rapi, garis-garisnya rapi, sudut-sudutnya rapi. Ini di dindingnya GRC, dicat pakai tekstur, ada teksturnya ya. Tekstur. Nah, dindingnya tuh ada tekstur gini. Lalu untuk lantainya nih full lantai dari kayu. Di rumah ini memang rumah di atas loteng ya, apartemen yang paling atas. Jadi nggak pakai lantainya, nggak lantai semen gitu, lantainya lantai seperti ini, lantai kayu. Nah, bahkan ini juga nih GRC nih. Jadi ini bener-bener cuma kayu-kayu kayak gini. Kayu-kayu dari tahun kapan ini? Nih, Indonesia belum merdeka kayaknya nih. Karena rumah sebelah tahun 1800 dibangun, 1860 atau 1680 nanti kita lihat. Kita ada video juga untuk mereview desa Burgbernheim ini. Oke, lihat ya. Nih. Bisa juga sebenarnya buat jadi ruangan kalau mau, pakai papan lagi tutup kan. Nih. Jadi kayunya tuh kayu-kayu kayak gini. Bentar ya. Enggak fokus. Mana ini enggak fokus. Nih kayu gini. Alami, bagus ya. Keren. Jendela ada tirainya. Ini yang mau tidur siang biar kelihatan gelap. Dan juga cara buka jendelanya dari atas ini. Tarik.
Nah, jadi jendelanya bisa lebar. Oke, nih jendelanya ini gua tutup ya. Ini kalau mau nutup naik sedikit, dorong. Nah, kalau mau rumah karena pun masuk malam, jadi sama perusahaan dikasih tirai ini, karena tidurnya kan pasti di siang hari, dikasih tirai agar jadi kayak malam. Kita tutup dua-dua tirainya. Gelap total kan? Kita coba nyalain lampunya ya. Nah, lampunya juga disediain. Jadi kayak malam. Jadi walaupun siang bisa tidur seperti di malam hari. Gini kawan-kawannya, kita nyalain lagi siang ya. Nah, kalian lihat, keren ya. Itulah dia. Sip. Jadi itu dia gambaran apartemen kecil tinggal di desa di Jerman yang akan aku tinggalkan dalam waktu berapa hari lagi ya. Nggak nyampe 2 minggu. Nggak nyampe 2 minggu. Minggu depan tinggal kerja 1 minggu full, lalu Rabu pulang. Jadi tinggal sekitar 14 hari lagi, 12 hari, 13 hari lagi. Jadikan ini video kenang-kenangan. Keren. Inspirasi untuk buat rumah nanti di Indonesia. Rumah kecil, nggak harus mewah, yang penting nyaman. Itu yang paling penting. Terima kasih udah menonton video kali ini yang jadi kenang-kenanganku selama tinggal di Jerman. Pernah tinggal di kota kecil bernama Burg Bernheim di Mittelfranken, kota yang menurutku bikin betah sih. Tapi yang gak bikin betah kerja malam ya. Kerja malam ini badan capek. Terus juga waktu tidur siang kurang terus. Jadi walaupun masuk nih misal jam 7 malam, pulang jam setengah 4 pagi, itu gak bisa langsung tidur. Pasti nunggu subuh. Setelah subuh makan, akhirnya bisa ketiduran mungkin setengah 7, jam 6, jam 7 tidur, bangun asas pas jam 12 siang untuk sholat zuhur. Tapi nggak bisa langsung tidur lagi kan, harus nunggu asar. Nah setelah asar baru bisa tidur lagi. Itu badan masih ngantuk terus. Jadi terasa gimana ya ngomongnya? Terasa capek. Jadi untuk orang-orang yang bilang kerja di Jerman enak ya gini-gini ya, semua itu ada plus minusnya. Kita nyari pengalaman dimanapun nggak ada ngomong semuanya enak gitu. Terus juga nggak semua teman kerja itu di Jerman ini kan ada perbedaan budaya ya gitu. Jadi mereka sini lebih banyak ngomong langsung. Kalau kita salah atau apa mereka ngomong langsung gitu. Jadi itu mungkin di awal-awal kaget gitu. Jadi banyaklah penyesuaian ini. Tapi yang penting kan video kali ini bahas rumah. Jadi inilah gambaran rumahnya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mungkin kita akan review kota Burg Bernheim. Untuk keliling-keliling kita lihat ada apa aja di Burg Bernheim ini. Ada kastil kah? Ada kuburan atau makam-makam peninggalan zaman dulu kah? Nah kita akan lihat kayak apa sih kuburan-kuburan di Jerman gitu. Serem gak sih? Nah kita lihat nanti. Dadah.